Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama aku Syifa Dani Putri, mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Sama seperti video pertama aku, video ini dibuat untuk memenuhi tugas individu dari mata kuliah Education Administration. Dan kali ini kita akan membahas materi kelima dengan judul Manajemen Pendidikan Dasar, Menengah, dan Tinggi. Untuk informasi selengkapnya, simak videonya sampai habis ya. Nah, yang pertama itu ada manajemen pendidikan dasar. Manajemen pendidikan dasar merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan yang terkait dengan pengelolaan lembaga pendidikan pada tingkat dasar, seperti sekolah dasar, dengan menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan siswa secara holistik, baik dari segi akademis maupun sosial emosional. Selanjutnya ada tujuan manajemen pendidikan dasar. Manajemen pendidikan dasar bertujuan untuk membangun karakter siswa melalui pengembangan nilai-nilai moral dan etika sejak dini dengan menyediakan fondasi akademik yang kuat dalam keterampilan dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung, serta menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan sosial emosional siswa. Adapun prinsip-prinsip dari manajemen pendidikan dasar itu terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah pengembangan seluruh aspek siswa termasuk akademik, sosial, emosional, dan moral. Yang kedua ada menerima dan menghargai keberagaman latar belakang siswa, menciptakan lingkungan yang inklusif. Dan yang ketiga ada mendorong partisipasi aktif orang tua dan komunitas dalam pendidikan. Adapun yang terakhir adalah mengutamakan metode pembelajaran yang melibatkan secara langsung dalam proses belajar. Selanjutnya ada manajemen pendidikan menengah. Manajemen pendidikan menengah merupakan pengelolaan lembaga pendidikan pada tingkat menengah, seperti sekolah menengah pertama dan juga sekolah menengah ke atas. Adapun tujuan dari manajemen pendidikan menengah adalah untuk mengembangkan keterampilan praktis dan kritis yang relevan dengan kebutuhan zaman, serta menyediakan pilihan program studi yang sesuai dengan minat dan bakat siswa agar dapat melanjutkan ke pendidikan tinggi ataupun memasuki jenjang dunia kerja. Adapun prinsip dari manajemen pendidikan menengah, yang pertama adalah menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan industri. Yang kedua, mendorong siswa untuk mengambil tanggung jawab atas proses pembelajaran mereka sendiri. Yang ketiga, fokus dengan pengembangan keterampilan yang dapat diterapkan dalam kehidupan nyata. Adapun yang keempat adalah memberikan pilihan yang sesuai dengan minat dan bakat siswa untuk meningkatkan motivasi belajar. Yang terakhir adalah manajemen pendidikan tinggi. Manajemen pendidikan tinggi merupakan pengelolaan institusi pendidikan tinggi seperti universitas dengan menyediakan pendidikan berkualitas, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang mencakup pengembangan kurikulum, peningkatan sumber daya manusia, serta pengelolaan sumber daya keuangan dan infrastruktur yang mendukung kegiatan akademik dan non-akademik. Adapun tujuan dari manajemen pendidikan tinggi adalah untuk menawarkan pendidikan berkualitas tinggi yang sesuai dengan standar akademik, yang mendorong kegiatan penelitian dan inovasi yang berkontribusi dalam pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Adapun prinsip dari manajemen pendidikan tinggi, yang pertama ada menjaga dan meningkatkan standar akademik dalam semua program tinggi. Yang kedua, mendorong penelitian dan pengembangan inovasi yang menjawab tantangan masyarakat. Yang ketiga, membangun kemitraan dengan industri dan komunitas untuk meningkatkan relevansi pendidikan. Dan yang terakhir ada memberikan otonomi kepada institusi sambil terus memastikan akuntabilitas terhadap stakeholder. Itulah tadi materi ke-6 dari mata kuliah Education Administration. Semoga dapat menambah wawasan. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Thanks. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.